Ana teringat sebuah riwayat yang dikeluarkan Imam Ahmad dalam sunannya, Al-Hakim dalam mustadraknya, bahwasanya Umar radhiyallahu, lihat bagaimana para sahabat tuh hatta dalam masalah dunia nggak mau menyelisihi Rasulullah SAW. Lalu bagaimana dalam masalah agama? Coba perhatikan. Umar bin Khattab suatu hari jalan di gang-gang rumahnya para sahabat menuju ke Masjid Nabawi. Jalan. Umar bin Khattab dengan tampangnya, antum tahulah, wong dehemannya saja dalam hadis Muslim bikin tukang cukur kencing berdiri. Ya kan? Beliau mau cukur, bukan beliau bekam di kepala, maka beliau cukur dulu. Tapi pas dicukur nggak sengaja, dehem. Itu tukang cukurnya langsung kencing berdiri. Saking itu dehemannya Umar, saking menggelegar suaranya, mungkin kayak gemuruh atau apa gitu kan. Maka apa? Yang sebenarnya upahnya bukan 40 dirham, maka untuk uang kaget dikasih 40 dirham oleh Umar radhiyallahu taala anhu. Umar jalan menuju masjid. Tiba-tiba di pertengahan jalan ada talang, untuk biasanya untuk jatuh hujan ya, talang. Itu apa? Dari rumahnya seorang sahabat ada talang, moncong ke jalan. Maka beliau katakan, wallahi la uhawilanna, demi Allah ini saya akan lencengkan ini talang, ini kok menghadap jalan nanti ngenain orang gitu kan. Ya, kok agak ngelenceng ke jalan nanti ngenain orang ini. Siapa punya? Naik dia, nggak pakai ngomong, langsung dia naik. Seret. Dia apa? Dipalingkan itu talang itu, jangan sekalian. Dipalingkan arahnya. Ini Al-Hakim meneriwayatkan Imam Ahmad dalam Musnad. Dilencengkan, turun, datang ke masjid. Biasa nanya-nanya, siapa tuh punya talang, masang-masang talang apa ngoncong ke jalan nanti kena orang apa basah keciprat apa, siapa? Maka apa? Para sahabat mengatakan, itu yang masang Rasulullah lo Umar, katanya. Itu talang yang masang siapa? Rasulullah SAW. Nggak pakai ngomong, langsung kemana? Naik lagi ke atas. Diarahkan persis yang diarahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. Dalam perkara dunia saja mereka enggak berani menyelisihi Rasulullah SAW. Bagaimana masalah agama? La ilaha illallah. Tanggung jawab mereka yang apa? Mengajak manusia, mengajak umat kepada yang bukan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah tuntut nanti di hari kiamat. Waliyatubillah. Contoh lain saya bawakan, misalnya Abdullah bin Mas'ud yang tadi saya bilang tipis betis. Ya, kurus radhiyallahu taala anhu. Tapi antum tanya, ini ayat dari Al-Fatihah sampai An-Nas, tanya di mana turunnya, kapan turunnya, tentang apa turunnya, semuanya dia tahu. Bahkan dia pernah menantang, siapa yang merasa dirinya lebih jago, lebih paham ilmu tafsir dibandingkan saya, di mana dia berada, saya akan musafir melakukan perjalanan jauh untuk datangi dia. Kalau ada yang lebih canggih dalam ilmu tafsir. Subhanallah. Maka apa jemaah sekalian cintai? Ibnu Mas'ud suatu hari mau datang ke masjid. Sahabat, ada dua sahabat lagi berantem. Biasa, jangankan ikhwan sekarang berantem gara-gara apa. Ini depan Nabi, dua sahabat di masjid berantem. Wah, kalau bahasa kita sekarang gitu kan, saling tunjuk. Maka apa jemaah sekalian cintai? Rasulullah SAW mengatakan apa? Ya, ijlisu, duduk. Antum perhatikan di sini. Mungkin sebagian pernah mendengar. Rasulullah SAW mengatakan, duduk semuanya. Kan berantem itu pada berdiri kan, berantem. Wah, kata Rasul, duduk. Rasul yang ngomong duduk, nggak ada yang berani apa? Berani apa? Ngutang berdiri, enggak. Pada duduk semua. Qaddarallah ma syaa fa'al. Pas Rasul bilang, ijlisu, duduk. Abdullah bin Mas'ud datang dari luar, nggak ngedong apa-apa, orang berantem, orang nggak paham. Tapi ketika beliau sampai di tengah-tengah pintu, pas Rasul mengatakan apa? Duduk. Nggak ngedong apa-apa, langsung dia duduk di pas tengah-tengah pintu masjid. Duduk di situ. Orang-orang bingung. Loh, Ibnu Mas'ud ngapain ngalangin orang di masjid itu? Apa di pintu? Rasul sudah bersabda, "Utut tariqa haqqah." Berikan jalan itu apanya? Haknya. Duduk di pintu, maka Rasul menegur, "Ibnu Mas'ud, ya, kok duduk di situ? Orang mau masuk dan seterusnya." Apa kata dia? Ya Rasulullah, apa kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "Khasyitu an ukhalifaka fa ahlak." Aku khawatir akan celaka, akan binasa ya Rasulullah gara-gara menyelisihimu, kata siapa? Kata Abdullah bin Mas'ud. Wong tadi ketika aku masuk engkau mengatakan duduk, ya aku duduk katanya. Padahal dia enggak ngedong apa-apa. Lihat bagaimana para sahabat radhiyallahu taala anhu ajmain. Ya,
Hatta dalam masalah dunia nggak berani menyelisih Rasulullah, apalagi mengganti-ganti dalam masalah agama, nggak berani mereka. Makanya jangan sekali cintai karena Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis Bukhari, dalam hadis Haud. Dalam hadis apa? Dalam hadis berkenaan tentang telaga Nabi nanti di mahsyar, ya. Kan Haud itu kan telaga Nabi di padang mahsyar. Kalau Kausar di dalam surga. Yang airnya dalam hadis Muslim, yang airnya telaga Nabi itu airnya terpancar dari 2 talang dari dalam surga. Paham enggak? Bisa ngayal enggak antum? Bisa ngayal kan? Ini telaganya Nabi yang terbentang luas di padang mahsyar, yang pusarnya adalah mimbarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telaga beliau adalah mimbarnya, pusarnya di situ. Maka apa? Airnya itu mengalir dari 2 talang dari dalam surga. Yang kata Rasulullah, ya apa namanya? Yang satunya dari zahab, yang satunya dari warik. Maksudnya talang yang satu dari emas, yang satunya dari perak. Maka apa? Ketika Rasulullah SAW melihat malaikat-malaikat mengusir sebagian orang yang mau mendekati telaga Rasulullah sallallahu, sering dengar kan? Mengusir orang-orang yang mau mendekati telaga Rasulullah SAW, di mana semua nabi punya telaga, tapi nabi kita telaganya paling enak, paling lebih putih dari susu, lebih manis dari madu, lebih sejuk dibandingkan salju. Ya, siapa minum darinya seteguk nggak akan haus selama-lamanya, lam yadma abadan. Maka apa? Malaikat ada yang sibuk-sibuk mengusir orang, menghalang-halangi biar nggak dekat ke telaga Rasulullah SAW. Mereka itu umatku, jangan, kenapa kalian usir, kenapa kalian halang? Itu umatku, itu umatku. Apa kata para malaikat dalam hadis Bukhari? Ya Muhammad, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Awas, yang berani ganti-ganti. Muhammad, kamu kan nggak paham, nggak ngerti apa yang mereka perbuat, mereka ada-adakan, ya, sok kreatif gitu loh, ya, membuat amalan-amalan yang nggak ada contoh dan tuntunannya dari Rasulullah. Kamu kan nggak tahu Muhammad setelah meninggal mereka berbuat apa, nggak tahu kan kamu. Maka apa? Ya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, beliau paham bahwa orang-orang yang diusir ini adalah orang yang badalu tabdila. Orang-orang yang apa? Ganti setelah beliau wafat Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau mengatakan suhqan liman ghayyara ba'di. Dalam riwayat lain suhqan liman baddala ba'di. Ya, jauh, sana. Orang-orang yang berani mengganti setelahku, sana pergi. Tidak diterima oleh Rasulullah SAW. Yang lebih ajib lagi, mohon maaf kalau ada yang tersinggung, jangan tersinggung, tapi ya, kita mungkin lagi proses perubahan kali ya. Anda cuma berpikir, ketika ada orang bangkit dari mahsyar, udah haus, ngumpul di mahsyar, butuh minum. Ya kan, orang bangkit dari mahsyar, di kuburnya kan wirdan utasya, dalam keadaan haus, dahaga, butuh minum tidak? Iya. Tapi datang dalam keadaan apa? Bersih gitu, nggak bawa lambang kejantanan seorang laki-laki gitu. Dia nggak bawa. Masa dia meminta air sama Rasulullah begini? Masa begini ya? Ditutup. Makanya saya salut dengan Syekh Utsaimin yang luar biasa ketika beliau dikatakan bahwa ini pengobatan cara laser ini, maksudnya cara seperti ini akan merontokkan apa? Rambut dan untuk merontokkan rambut katanya. Maka Syekh nanya, ini kalau pengobatan cara seperti ini rambut rontok, jenggot ikut rontok juga enggak Pak Dokter, kata di Amerika? Ikut rontok juga enggak? Maka dia kata besar kemungkinan rontok juga Syekh katanya. Apa kata beliau kepada yang mengantar beliau? Tolong bawa pulang saya ke negeri saya. Saya tidak mau pulang menghadap Allah dalam keadaan enggak bawa ini. Enggak mau pulang kepada Allah dalam keadaan enggak bawa ini. Maka kalau ada ikhwan nanya, saya kemarin ini ada orang, Ustadz saya ditawarin kerja bagus, gajinya keren dan seterusnya, tapi apa? Tapi harus dikorbankan yang ini, mau milih aturan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aturan bos ente. Saya bilang gitu, udahlah, pilihan, hidup ini pilihan, saya bilang, mikir sendirilah, saya bilang. Itu jemaah sekalian, cintaikan Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hal, jangan sampai kita berani mengganti-ganti setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.